Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, di pertemuan perdana kita selepas lebaran untuk melanjutkan kajian bedah buku 10 penyebab lapangnya hati. Dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih 3 dari 10 poin tersebut, atau tepatnya ya, kita menyelesaikan 2, mohon maaf, dan kita akan masuk yang ketiga pada kesempatan sekarang. Kita sudah membahas dari 10 penyebab lapangnya hati. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal, sehingga hanya bergantung dan memohon kepada Allah saja. Kemudian kita juga sudah membahas yang kedua, prasangka baik kepada Allah. Panjang lebar kita sudah bahas tentang masalah itu. Apapun bentuk takdir yang datang kepada Anda selalu bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan prasangkaan hambanya. Dan insya Allah kita akan masuk dari 10 penyebab lapangnya hati yang ketiga pada kesempatan ini, yaitu ilmu syar'i. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengikhlaskan niat kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita lakukan, ikhlas atau kurang ikhlas, sempurna ataupun kurang sempurna, yang sedang kita kerjakan, diantaranya menghadiri majelis ilmu ini, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, diterima dengan pahala yang sempurna, serta Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan amal-amal saleh, dan jauh dari segala jenis pelanggaran-pelanggaran agama. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahnya memaafkan seluruh kesalahan kita, sehingga kita selepas dari hisab pada hari kiamat. Dan bahkan dengan kemahamurahnya kita mohon, sebagaimana Allah tuliskan di dalam surah Al-Furqan, salah satu sifat hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, atau hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yaitu Allah menggantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala di saat mereka taubat nasuha. Kita berharap tentunya menjadi hamba-hamba ini yang Allah ganti dosa-dosa kita menjadi pahala, serta selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, terjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu saja memberikan negara tercinta ini pemimpin-pemimpin yang baik, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga mencintai masyarakatnya, serta juga menjadikan kita semua masyarakat yang selalu gotong royong bersama pemerintah untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan kita. Dan semoga negara kita selalu menjadi negara yang maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga kita selalu doakan saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin ketiga, masalah 10 penyebab lapangnya hati. Saya langsung bacakan saja apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar menjelaskan atau menambahkan syarahnya. Yang ketiga, di halaman 15, bagian pegang bukunya, tertulis ilmu syar'i, ilmu agama. Selalu kami ingatkan buat diri kami sendiri, kemudian buat Bapak Ibu sekalian di dalam majelis ilmu, kalau menuntut ilmu agama ini wajib, bukan pilihan. Dan bukan opsional. Bukan kapan saya punya waktu, tapi harus punya waktu. Bukan kapan saya mau, tapi harus mau. Bukan kapan saya diajak, tapi kita harus pergi tanpa diajak. Kita harus menyadari bahwasanya ilmu agama ini lebih dibutuhkan daripada makanan pada saat sangat lapar, minuman pada saat sangat haus, juga tempat tidur pada saat sangat ngantuk, obat ya, pada saat kita lebih butuhkan daripada obat ya, di saat kita lagi sakit parah. Kenapa? Karena memang ilmu syari akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan tidak boleh, yang diizinkan oleh Sang Pencipta Allah dan mana yang dilarang. Maka ini penting sekali. Makanya Nabi SAW menyimpulkan dalam sabda beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini faridah, kewajiban, bukan pilihan bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan opsional teman-teman sekalian. Di negara kita ini masih ada persepsi itu.
Kalau ingin faham agama, silakan masuk ke jurusan agama. Sehingga akhirnya yang masuk ke jurusan-jurusan umum, yang bukan agama, misalnya kedokteran, atau hukum, atau yang lainnya, maka tidak butuh untuk faham agama. Nanti gampang tinggal tanya kepada ustadz. Sebenarnya pemahaman prosedurnya harus diluruskan. Karena Anda pun punya kewajiban untuk belajar. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Anda seorang dokter, tapi Anda juga seorang alim. Anda juga seorang insinyur, tapi Anda seorang alim. Anda pakar hukum yang diterapkan di pemerintahan kita, Anda juga faham tentang hukum agama. Sehingga Anda bisa mengkombinasikan misalnya. Nah, poin ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi, jangan difahami bahwasanya ilmu agama ini adalah opsional. Ini harus difahami baik-baik. Ya. Jadi, dari sini teman-teman kita bisa di pembukaan kita menyadari tentang pentingnya poin ini. Dan juga, plus lagi ternyata dengan mempelajari ilmu agama, menurut penulis di sini, bisa melapangkan dari seseorang dari apapun yang sedang menjadi beban ya dalam hidupnya, dan akhirnya membuat dadanya sempit, hatinya sedih, pikirannya kalut ya, dan juga buyar ide-idenya. Ternyata ilmu agama sangat membantu untuk membuat orang lepas dari kemelut itu. Penulis mengatakan ilmu itu meluaskan dan melapangkan dada. Sedangkan kejahilan menyebabkan kesempitan, keterbatasan, dan tertahan. Setiap kali ilmu Anda bertambah dan semakin luas, makin Anda selalu dengarkan ceramah-ceramah para ulama, para da'i, Anda dengarkan segala macam ya masukan-masukan, maka dada Anda menjadi lapang dan juga luas. Karena tahu, oh ternyata permasalahan yang sedang saya hadapi ini dalam gambaran agama, makin berat ujian, maka makin besar pahalanya. Anda akan bisa lebih bersabar dalam menerimanya. Ya, kalau ada nikmat Anda dengarkan, oh ternyata dengan bersyukur ya kita akan ditambahkan nikmat tersebut, Anda tidak akan lalai ya, dan tenggelam dalam kelalaian untuk tidak bersyukur kepada Allah. Misal, maka ilmu agama ini akan sangat membantu Anda ya, membuat Anda makin lapang dada. Ya, Anda tidak lost control di saat memang ada nikmat sehingga Anda selalu bersyukur. Anda juga ya bisa menerima kondisi dan ujian yang sedang ada. Karena agama datang menggambarkan akan ada pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Kemudian dinukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ilmu melapangkan dada dan meluaskannya hingga lebih luas daripada dunia ini. Ya, walaupun dunia ini luas ya. Tapi kalau dada seseorang itu dipenuhi dengan ilmu agama akan lebih luas daripada dunia ini. Sedangkan kejahilan menyebabkan kesempitan, keterbatasan, dan juga tertahan. Di sini mungkin dimaksudkan dengan tertahan adalah tertahan dari ide-ide yang positif ya, yang dibolehkan dalam agama. Setiap kali, masih lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap kali ilmu hamba bertambah luas, maka dadanya menjadi lapang juga dan luas. Namun, ini tidak berlaku untuk semua ilmu. Tetapi ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Orang yang memiliki ilmu tersebut adalah orang yang paling luas dadanya, paling luas hatinya, paling baik akhlaknya, dan paling baik kehidupannya. Jadi di sini, ini adalah perkataan Ibnu Qayyim yang sekaligus menutup apa yang disampaikan oleh penulis. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh tentunya dalam syarah atau penjelasan tambahan kita. Baik, tapi kita tanggapi dulu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ini. Dari sini kita ambil kesimpulan penting, teman-teman sekalian, kalau ya, ilmu agama ini betul-betul akan membawa Anda keluar dari segala macam jenis kemelut Anda tidak tahu harus berbuat apa di saat Anda misalnya di PHK di kantor, atau ada orang utang lalu tidak bayar, atau Anda terkena penyakit dan Anda sudah coba ikhtiar berobat tapi belum sembuh juga misalnya. Kemudian Anda juga ya misalnya ingin menikah tapi belum juga datang jodohnya ya. Atau segala macam yang mungkin menjadi hambatan dan kemelut dalam hidup seseorang, ilmu agama datang memberikan jawabannya. Bahkan dengan kadang-kadang sebuah hadis, sepotong ayat misalnya, udah cukup memberikan jawaban kepada kita. Sebuah kesimpulan, oh ternyata butuh sabar dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah putus asa untuk ikhtiar, terus melanjutkan ya usaha dan upaya selama itu bukan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memberikan yang terbaik kepada kita misalnya. Bagaimana gembiranya seseorang yang punya ilmu luas pada saat dia mendengarkan hadis Nabi SAW,
bila seorang mukmin berdoa atau seorang muslim berdoa, maka Allah akan memberikan kepadanya jawaban hanya saja melalui salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah akan memberikan kepadanya jawaban langsung. Misalnya dia minta kesembuhan, misalnya dia minta rezeki, Allah kasih langsung. Tentu sesuai dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah aturkan, ya. Misalnya Anda kalau lapar, Anda berdoa, ya Allah berikan saya atau hilangkan lapar saya. Tidak spontan laparnya hilang. Tapi Allah sudah membuat sebuah sunnatullah atau sistem, yaitu orang menghilangkan lapar dengan cara mendapatkan makanan, mengunyahnya, lalu menelannya, lalu kemudian diproses di usus, lalu laparnya hilang. Nah ini prosesnya, kan gitu. Anda capek, maka Anda mohon supaya Allah hilangkan capek Anda atau penyakit Anda misalnya. Allah buat Anda istirahat, ya, mendapatkan dokter yang pas, ya, konsultasinya, resepnya cocok, lalu melalui dosisnya yang beberapa hari bisa diberikan, atau beberapa waktu baru kemudian Anda sembuh. Nah ini yang dimaksud. Jadi Allah berikan langsung apa yang dia minta. Atau Allah akan menghilangkan musibah atau sesuatu yang buruk yang bisa menimpa dia karena doanya tadi. Atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kalau Anda punya ilmu ini, misal sebuah hadis gitu kan, bagaimana gembiranya Anda dan bagaimana Anda bisa kokoh, ya, untuk melalui semua rintangan kehidupan dengan Anda berdoa kepada Allah SWT. Oh ternyata apapun, sebesar apapun rintangan, Allah akan terima kok doa saya. Bahkan Allah bisa kasih, atau Allah akan hilangkan keburukan yang lebih buruk yang bisa menimpa saya, atau saya akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Juga hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah menerlambatkan jawabannya, agar hamba tersebut tetap dalam doanya, agar dia panen pahala. Anda bisa bayangkan di saat Anda mengatakan, ya Allah sembuhkan saya, detik itu juga langsung sembuh. Kira-kira Anda masih berdoa? Mungkin Anda sudah berhenti berdoa. Tapi di saat Allah biarkan 2-3 hari, seminggu, sebulan, Anda akan terus berusaha dan berdoa. Dan ini Anda seperti meringkas dan memangkas, ya, umur Anda di atas ketaatan kepada Allah SWT. Karena Anda sibuk dengan doa Anda di saat Anda belum mendapatkan jawabannya. Nah, itu poin penting, ya, yang kita bisa ambil hikmahnya. Ini kenapa? Karena Anda punya ilmunya, ya. Anda punya ilmunya. Kemudian di saat Anda lapang, rezekinya luas, Anda kalau punya ilmu, Anda faham ternyata ini ada hak orang lain. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang diberikan atau dilapangkan rezeki oleh Tuhannya Allah, maka dia harus tahu di situ harus ada hak. Dia memperindah jamuan buat tamunya, melanjutkan hubungan silaturahimnya, kemudian membantu orang-orang fakir miskin, para mujahidin, kemudian ibnu sabil, orang terputus jalan. Dan dia juga tahu ada ujian yang datang kepada hartanya. Ada orang utang gak bayar, ada orang diinvestasi lalu rugi, dan so itu ujian yang datang kepada harta kita. Nah ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Kenapa ilmu bisa melapangkan dada? Karena Anda jadi tahu, gitu kan? Dan ini tidak semua orang bisa milikin, kecuali orang yang memang mendalami ilmu agama. Makanya tadi beliau mengatakan tidak semua ilmu seperti itu. Tetapi ilmu agama iya. Ilmu agama iya. Nah ini yang dimaksudkan dengan makin luas dadanya, makin lapang hatinya, bahkan lebih luas daripada dunia ini. Berapa banyak orang yang jahil, orang yang tidak faham. Mereka menghadapi ujian karena mereka tidak tahu, maka apa yang terjadi? Mereka ada yang stres, malah larinya ke minuman keras, narkotika, ya, mabuk-mabukan, ya, berantem, malah berzina, malah ini dan itu. Jadi makin kacau semuanya karena air yang keruh ditambah dengan keruhan yang lainnya. Gitu ya. Karena sudah salah, penyebabnya dosa, kesumpekan dan masalah itu, ditambah lagi dengan masalah baru. Maka tidak menyelesaikan masalah. Dia mabuk nih. Beberapa saat dia mungkin tenang karena dia lagi fly, dia lagi tidak sadarkan diri. Tapi setelah dia sadar, dia akan mendapatkan masalah yang sama. Bedakan dengan orang yang menghadapi masalah, tapi dia faham tadi apa yang kita sampaikan, punya teori syar'inya. Bahkan kalau perlu dia jadikan itu sebagai ajang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan malah lebih rajin di masjid, malah lebih lama berdoa, malah bertawasul dengan amal saleh. Dia bersedekah, gitu kan, untuk memohon kepada Allah agar Allah selamatkan dia dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi. Baik teman-teman sekalian. Kita perlu masuk kepada syarah yang lebih jauh lagi. Perlu Anda ketahui memang bahwasanya agama kita ini agama ilmu. Nah, itu penting ya. Agama kita adalah agama ilmu.
Memang dasarnya semua muslim wajib punya ilmu, terutama ilmu agama. Jadi Anda mulai pondasi hidup Anda di ilmu agama ini. Itu dulu. Jadi jangan pernah mulai detik ini teman-teman sekarang berpikir tidak penting belajar agama, tidak penting majelis ilmu, tidak penting mengulang-ulang ilmu, tidak penting menulis ilmu, tidak penting membaca buku. Itu keliru. Bahkan kalau perlu kita sekarang sudah mulai membangun persepsi-persepsi baru, bahwasanya hiburan saya majelis ilmu, hiburan keturunan anak-anak saya dan pasangan saya adalah ilmu. Memang begitu. Buat mereka gembira dengan ilmu itu. Buat mereka merasa haus dengan ilmu itu. Sehingga mereka selalu mau saja dan diri kita untuk belajar dan menambah ilmu. Tidak pernah puas dengan satu materi. Imam Nawawi rahimahullah, beliau setiap hari mempelajari 13 kitab di 13 guru. Jadi kalau kita bahasakan 13 kali pertemuan seperti ini. Misalnya Anda ikut pengajian sekarang membedah buku ini. Mungkin 1 jam lagi Anda ikut pengajian Ustadz siapa dengan buku lain. Untuk pengajian kita juga tetapi kajian yang lain misalnya kitab yang. Bayangkan 13 kitab di 13 guru. Setiap harinya. Makanya beliau meninggal sebelum 40 tahun, karya ilmunya banyak sekali. Jadi kalau sekarang kita lebih banyak membawa anak-anak kita pada kelalaian misalnya. Nah, mereka tidak sibuk dengan ilmu itu. Sayang sekali. Walaupun mungkin metode yang digunakan tidak selamanya harus membacakan buku kepada anak-anak ya. Tetapi dengan kita berikan nasihat, kita berikan saran, kita mengajak dia beraktivitas seperti kita. Seperti misalnya Anda punya anak laki-laki, Anda ajak ke masjid bersama-sama. Atau anak perempuan bisa sama ibunya ikut sholat, diberikan mukena kecil, dia pakai. Kan misal contoh. Membiasakan mereka untuk mendatangkan guru mengaji, mereka di rumah hafal Al-Quran ya. Anda sendiri mungkin terjun dalam mendidik apa yang Anda punya dan itu kan sama juga mendidik di sini ya. Jadi tidak selamanya jangan dibayangkan harus duduk seperti kita sekarang dengarin ilmu, karena anak-anak mungkin bisa jenuh dia kalau pakai metode seperti ini. Tapi tidak ada salahnya sesekali Anda bisa mengajak mereka ke majelis ilmu di saat mereka sudah mulai bisa mencerna dan menangkap apa yang akan dijelaskan. Nah, itu penting sekali. Jadi memang kita harus melahirkan persepsi seperti ini ya. Kita butuh dengan ilmu agama. Baik, kira-kira kalau Anda bertanya kepada saya apa alasannya Ustaz? Saya akan coba berikan garis besarnya, karena kalau kita mau bahas tentang ilmu ini luar biasa. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu itu sendiri. Ya. Tapi kita coba angkat poin penting, misal perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin amal. Maksudnya dia yang harus ada baru bisa orang beramal. Gak bisa beramal tanpa ilmu. Sementara kita diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk beramal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku. Ya, jadi beramal. Maka beliau mengatakan supaya faham kaidahnya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal itu berada di belakangnya, di belakang ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu teman-teman sekalian ya berdasarkan dari banyak sekali ya, dari Al-Quran, dari hadis, perkataan para salafus salih tentang masalah kedudukan ilmu yang luar biasa. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada orang datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mau datang mendalami ilmu agama ini. Beliau senyum lebar dan beliau mengatakan, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang para penuntut ilmu. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyusun sebuah bab dalam Sahih Bukhari beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, sebelum berkata dan berbuat. Lalu beliau berdalil dengan surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, maka ketahuilah, berilmulah dulu bahwasanya tidak sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ya, dari ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Kita juga tahu ayat pertama yang turun dalam agama kita ini yang diterima oleh baginda Nabi SAW di Jabal Nur, di Gua Hira, di Gunung Cahaya, Jabal Nur di Mekah, dan di Gua Hira adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, disuruh baca, disuruh belajar gitu ya.
Jadi kita bisa ambil bagaimana gambaran agama kita yang luar biasa. Ya. Semuanya berdasarkan ilmu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, dan berdalil dari ayat ini tadi, bahwasanya ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dan tidak boleh seorang muslim ataupun muslimah melepaskan diri dan mengacuhkan ilmu agama. Dia harus peduli. Ya. Dan juga Abu Nuaim menyebutkan dalam kitab Al-Hilya beliau, ketika menjelaskan biografinya Sufyan, ya, beliau mengatakan pada saat Sufyan ibn Uyainah membaca ayat ini, lalu mengatakan, tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah memulai ayat ini dengan mengatakan ilmulah, ketahuilah, berilmulah. Kemudian Allah memerintahkan untuk beramal, maksudnya istighfar. Nah, kan Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pelajarilah, berilmulah dulu bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pelajari ilmu agama maksudnya, ya. Dan barulah istighfar kepada Tuhanmu. Jadi tidak bisa istighfar sembarangan, harus melalui tata cara yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Anda kerja di satu perusahaan, Anda tidak bisa berbuat semaunya di kantor itu. Anda harus bisa melakukan apa yang diinginkan dan di SOP-kan gitu kan di perusahaan itu. Tidak boleh kita sembarangan. Al-Muhallab rahimahullah mengatakan, amalan yang bermanfaat adalah amalan yang lebih dahulu, ya, diikuti dengan ilmu. Amalan yang di dalamnya tidak terdapat niat, ingin mengharapkan ganjaran dan merasa telah berbuat ikhlas, maka bukanlah amalan, ya, karena tidak didahului dengan ilmu. Orang kan kalau tidak ada ilmunya dia riya, dia tidak tahu tuh riya itu batalin amal atau tidak. Pamer dengan orang, berbangga-bangga, sombong, menganggap remeh orang lain, ini tidak ada ilmunya. Orang kalau punya ilmu itu makin merendah. Kan ada pepatah kita di Indonesia kan, jadilah seperti padi, makin berisi, makin tunduk kan gitu. Jadi memang orang itu subhanallah makin berilmu, itu dia makin bijaksana, ya, makin lapang dadanya, makin sabar kalau ada ujiannya, ya. Anda kalau temukan ada di antara ulama-ulama kita, mungkin datang ujian-ujian, tapi mereka bersabar. Mereka tidak terbawa dengan arus emosional. Itu karena ilmunya, kan gitu. Dia faham gitu, ini ujian lagi datang. Disuruh situ puncak pahalanya. Keluarganya meninggal. Nabi SAW contohkan bagaimana istrinya meninggal, bagaimana anak-anaknya dari 7 orang, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Bagaimana beliau melalui semua itu. Dengan kelapangan dada, dengan bisa menerima takdir Allah. Waktu anaknya Ibrahim meninggal, dan itu anak terakhir yang laki-laki dari 3 orang yang meninggal. Sudah meninggal sebelumnya Al-Qasim, meninggal Abdullah, lalu Ibrahim meninggal. Berarti ya sudah tidak ada anak laki-laki, kecuali kalau ada salah satu istri belum melahirkan, dan setelah itu memang tidak ada lagi memang yang melahirkan anak laki-laki. Maka waktu meninggal Ibrahim, ya umumnya seperti kita laki-laki mungkin berharap anak laki-laki ini bisa jadi penggantinya. Meninggal, lalu beliau sambil netesin air mata. Dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Gak mungkin kami pungkiri tentang takdir ini. Gak mungkin kami menghardik dan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pasti akan terima. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu yang membuat lapang dada seperti ini. Bisa menerima ujian-ujian tersebut. Dan begitu juga Nabi SAW di sisi lain ya. Bagaimana mensyukuri nikmat karena punya ilmu. Beliau sholat malam sampai telapak kaki beliau pecah-pecah. Aisyah lalu mengatakan, ya Rasulullah, ya, kenapa Anda lakukan ini? Sementara Allah sudah maafkan dosa Anda yang lalu dan akan datang. Maka apa kata Nabi SAW? Supaya aku dapat pahala sholat malam? Enggak. Supaya dosaku dimaafkan? Enggak. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak bisa aku bersyukur? Kira-kira teman-teman sekalian, kalau bukan karena ilmu, apakah orang berpikir di saat badannya sehat, di saat melimpah rezeki, ya, ada pasangan hidup, ada anak, ada pendapatan. Kalau bukan karena ilmu, dia berpikir untuk membalas ya kebaikan Allah itu dengan sholat malam, misalnya sampai kaki pecah-pecah. Enggak. Mungkin mereka malah cuma gembira-gembira, cuma senyum. Bahkan ada orang yang foya-foya, yang lalai karena tidak punya ilmu. Nah itu, pengaruh ilmu itu besar sekali. Kita pindah ke perkataan Ibnu Munir ya. Yang mengatakan, Bukhari membabkan ilmu sebelum ya perkataan dan perbuatan, ini menandakan bahwasanya tidak mungkin seseorang itu berkata dan berbuat yang benar kecuali dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu nanti akan mengontrol perkataan dan perbuatan seseorang. Nah ini
Dilihat bagaimana efek daripada ilmu itu. Belum lagi kita bicara teman-teman sekalian tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Anda kalau berilmu, Allah akan tinggikan derajat Anda. Allah akan angkat derajat Anda. Mau fisik Anda kurang, ya, tapi kalau Anda berilmu luar biasa. Kalau Anda pernah dengar kisah Atha rahimahullah, Atha ini mantan budak di Mekah. Dan disebutkan oleh para ulama tentang ciri fisiknya. Bukan untuk menghinanya, tapi untuk menjelaskan bagaimana ilmu mengangkat derajat seseorang. Matanya kanan buta, kakinya satu pincang, badannya kurus, kulitnya hitam pekat, rambutnya keriting kecil-kecil. Ya. Orang dari Afrika, subhanallah. Jadi budak di Mekah diperjualbelikan, ada seorang ibu membelinya, kemudian dia bekerja dengan ibu tersebut, tapi ibu ini lihat, Atha ini rajin sekali, di waktu yang dia tidak bertugas melayani majikannya, dia selalu nuntut ilmu. Dan karena ilmunya luas, maka sering banyak orang konsultasi, datang nanya-nanya ilmu agama kepada Atha. Melihat hal tersebut, karena ibu ini punya keimanan dan dia faham, dia iklankan di musim haji, di Mina, dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah Atha, saya bebaskan karena Allah dan untuk muslimin. Maka semenjak itu Atha bin Abi Rabah rahimahullah menjadikan Masjidil Haram 10 tahun sebagai rumahnya. Tidur di situ, makan di situ, ya. Beliau belajar selalu dari ulama setiap hari sampai menjadi ulamanya muslimin. Dan waktu itu khalifah menunjuk mufti di musim haji di masa itu tidak boleh kecuali Atha bin Abi Rabah, karena orang haji bisa saja salah dalam memberikan fatwa karena dia kan musiman, ya. Sekarang kalau orang salah memberikan fatwa tentang mabit di Mina, tentang sembelihan, tentang jumrah, tentang banyak hukum-hukum haji misalnya. Maka kalau dia salah, terus orang itu sudah lakukan kesalahan, bagaimana caranya dia perbaikin? Apalagi kalau itu kewajiban. Seakan-akan dia harus ulangin hajinya lagi tahun depan, karena banyak kekurangan, karena salah fatwa misalnya. Begitu tidak boleh orang sembarangan. Maka waktu itu keluar instruksi dari para khalifah di masanya Atha bin Abi Rabah, tepatnya di kerajaan atau dinasti Umayyah, ya. Tidak boleh memberikan fatwa di haji kecuali beliau. Dan uniknya, pernah satu waktu ada satu khalifah yang menunjuk beliau, ya, sebagai mufti di Mekah, datang haji. Begitu tiba di musim haji, dia bilang sama para pengawalnya, mana sahibukum itu kata santun, mana sahabat kalian, maksudnya Atha bin Abi Rabah, mufti. Maka mereka mengatakan di kemahnya, kalau anda mau kami panggil ke kemah anda. Lalu kata khalifah, enggak, jangan, saya mau ke sana, saya mau temuin dia. Datanglah khalifah bersama dengan dayang-dayangnya, bersama dengan kedua anak laki-lakinya ke kemahnya Atha, dengan tujuan untuk menanyakan fatwa agama. Kira-kira, teman-teman, kalau anda di posisi Atha, yang nunjuk anda menjadi mufti adalah raja ini. Dan dia raja muslimin. Kalau kita sekarang mungkin presiden. Datang dan mau bertanya masalah agama. Apa yang akan anda lakukan? Tentu anda akan dahulukan, kan? Orang cuma mungkin bisa mengalah. Tapi apa yang terjadi? Sampai berita kepada Atha bin Abi Rabah, kalau khalifah sedang ada, nunggu di luar kemah, dan dia ingin bertanya hukum agama. Apa kata Atha? Biarkan beliau antri bersama muslimin. Disampaikan kepada khalifah, khalifah sempat kaget. Tapi karena khalifah juga waktu itu punya ilmu. Ya. Kalau tidak salah nama beliau Sulaiman. Ya. Punya ilmu juga. Maka beliau akhirnya antri. Orang-orang pengawalnya, dayang-dayangnya, anaknya sempat jengkel. Kenapa Atha bin Abi Rabah tidak dahulukan atasannya gitu? Ini raja. Tapi khalifah penasaran juga, ingin tahu kenapa. Pasti akan dijelaskan nanti. Begitu masuk, ya, ke dalam kemah, kemudian salaman, maka Atha bin Abi Rabah dalam beberapa asar yang lain, sebelum antri khalifah, khalifah sempat masuk lalu disambut dengan ceria. Kemudian Atha bertanya kepada beliau, wahai Amir Mu'minin, anda datang untuk menanyakan fatwa anda pribadi atau untuk fatwa umumnya muslimin, fatwa pemerintahan? Maka kata khalifah, untuk saya pribadi. Apa kata Atha? Kalau begitu silakan anda antri bersama muslimin, karena di sini posisinya sama semuanya. Tidak ada bedanya antara raja sama yang lain. Karena ini masalah anda pribadi. Maka khalifah antri di belakang sampai datang gilirannya. Ini dalam asar yang lain. Maka pada saat tiba gilirannya, Atha tidak merasa bersalah sama sekali. Khalifah bertanya, dijawab. Setelah selesai jawab, khalifah pamit pula. Lalu khalifah ngumpulin pada saat itu, ya, raja ngumpulin seluruh anak-anaknya, ya, keluarganya, siapa yang datang haji waktu itu, dayang-dayangnya. Setelah dia memuji Allah, salawat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ketahuilah,
saya tidak diposisikan seperti posisi kemarin, seperti tadi itu, ya, merasa kayak seperti sedikit dihinakan, ya. Maka kecuali karena ilmunya apa, maka wahai anak-anakku, pelajarilah ilmu agama, ya, pelajari ilmu, karena itu akan mengangkat derajat kalian. Ini luar biasa, ya. Jadi ilmu itu membuat orang betul-betul terposisikan sangat mulia. Cerita yang lain, Abu Yusuf, rahimahullah, muridnya Abu Hanifah. Satu waktu pernah di masa dia lagi jaya-jayanya, ya, Abu Yusuf ini semasa dengan gurunya Abu Hanifah. Dan semasa dengan Imam Malik. Imam Syafi'i juga sempat mendapatkan beliau. Dan Imam Ahmad waktu itu masih remaja dan mendengarkan tentang Abu Yusuf dan fatwa-fatwanya. Karena ini murid utamanya Abu Hanifah. Ya, imam mazhab yang pertama lah, diistilahkan begitu, ya, dari 4 imam mazhab. Maksudnya di sini pertama itu dari sisi senioritas, ya, karena Abu Hanifah itu meninggal di tahun 150 Hijriah, ya, dan Imam Syafi'i lahir di waktu itu. Sementara Imam Malik meninggal di 179 Hijriah. Jadi memang Imam Abu Hanifah lebih dulu meninggal. Ya, bukan berarti beliau lebih luas ilmunya, karena 4 mazhab ini semua diakui insya Allah kapabilitas ilmu mereka. Tetapi pada saat itu, murid utama Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Satu waktu Abu Yusuf di akhir hidup beliau, diundang oleh khalifah yang berkuasa di masa itu. Saya tidak ingat nama khalifahnya, ya, tapi yang jelas itu diundang. Lalu dihidangkanlah, waktu sudah ngobrol, khalifah sudah banyak bertanya tentang hukum agama dan dijawab oleh Abu Yusuf. Tiba-tiba dihidangkan makanan, dan ada makanan itu terkenal di masa itu, seperti makanan khusus para raja-raja, campuran antara gandum, antara madu, kacang-kacangan yang mahal gitu, ya. Intinya seperti itu. Maka pada saat dihidangkan, kalau tidak salah diistilahkan dengan falluj atau apa gitu namanya, saya lupa karena kisah ini sudah cukup lama, dulu saya pernah nukil dan pelajari, ya. Menjelas kisahnya benar. Kemudian pada saat melihat makanan itu Abu Yusuf tiba-tiba tersenyum lebar. Bahkan dalam beberapa buku disebutkan tertawa dia. Maka khalifah bertanya, kenapa Anda tertawa? Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya tiba-tiba mengingat guru saya Abu Hanifah. Di saat dulu saya awal-awal belajar agama, masih awal-awal belajar, dan selalu rutin datang belajar dengan beliau. Ya, beliau mengatakan, wahai Abu Yusuf, kalau seandainya kau betul-betul mempelajari agama ini dengan benar, dengan ikhlas tulus karena Allah, Allah akan angkat derajatmu. Engkau akan duduk bersama dengan raja-raja di singgasana mereka, dan engkau akan memakan makanan itu disebut. Ya, tadi kalau nggak salah seingat saya namanya faluj, ya. Tapi mungkin mohon maaf kalau saya keliru karena saya sudah tidak terlalu ingat. Tapi sehingga saya memang makanan itu makanan raja-raja. Maka engkau akan makan makanan tersebut. Dan subhanallah kata Abu Yusuf, hai Amir Mu'minin, hari ini Allah buktikan perkataan guru saya itu. Yang betul-betul subhanallah, ilmu agama itu kalau dipelajari dengan tulus teman-teman, Allah akan sampaikan kita pada derajat yang tidak masuk di benak kita. Orang-orang akan datang belajar, bahkan para pejabat, para pejabat pemerintahan, mungkin aparat pemerintahan, mungkin para saudagar, para orang-orang awam, semuanya pada belajar. Karena mereka butuh agama mereka, walaupun berbeda profesi. Nah itu luar biasa. Dan ini sejalan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu benar-benar meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Sangat banyak. Allah pakai jamak sini, derajat, ya. Jadi ini luar biasa. Di sini maknanya derajat di dunia dan derajat di akhirat. Di dunia akan mulia. Tidak ada penuntut ilmu teman-teman, walaupun maaf, paras wajahnya biasa, pose tubuhnya biasa, kemudian tidak dimuliakan, nggak ada. Asal dia betul-betul benar, ya. Dia ikhlas belajar ilmu agama, dia apalagi dia seorang praktisi, apa yang dia sudah tahu dia praktekin dalam hidupnya, ilmunya berdasarkan benar-benar wahyu, pasti mulia. Nggak mungkin tidak. Allah akan muliakan. Nah seperti itu. Juga teman-teman sekalian, ya, mereka itu akan menjadi panduan, ya, yang diikuti setelah para nabi-nabi. Kalau kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, aman, nggak ada masalah. Karena ada masalah kita tinggal tanya ke Nabi, kan gitu. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW. Para sahabat kalau ada masalah pertikaian rumah tangga,
permasalahan warisan, permasalahan pembunuhan terjadi, kriminal, masalah haji, masalah umroh, masalah jihad, masalah zakat, macam-macam. Mereka kalau butuh apa-apa tinggal datang kepada Nabi, Nabi jelasin selesai. Kalau belum ada turun dalam ayat Al-Quran, waktu itu masih proses turun ayat Al-Quran, hukumnya belum jelas, maka Nabi SAW menunggu wahyu. Begitu Jibril datang menyampaikan wahyu, maka Nabi SAW sudah tinggal menyampaikan. Mana tadi yang bertanya si Fulan? Jawabannya seperti ini. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, kira-kira Anda akan bertanya kepada siapa? Tidak ada kecuali yang datang kepada seorang alim. Berarti posisinya alim ini betul-betul pengganti para nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Ya, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Sama Anda ke nabi gitu. Ya. Tentu tidak sama secara keilmuan, tidak sama secara derajat di sisi Allah SWT karena nabi-nabi lebih tinggi. Tetapi mereka penyambung lidahnya nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta itu memiliki ya dari kalangan manusia yang menyampaikan apa yang Allah inginkan. Itulah para nabi-nabi. Nabi-nabi penyambung lidah mereka para ulama dan dai. Kan gitu. Dan ini akan membawa Anda ke surga. Nah seperti itu. Jadi kayak juru bicara gitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-anbiya warahatul anbiya, al-ulama warahatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Bagaimana caranya Anda bisa mencapai tingkat ini? Tidak mungkin kecuali Anda belajar. Bagaimana caranya kita menjadi seorang alim tanpa belajar, teman-teman sekalian? Tanpa belajar bacaan Al-Quran, dengan benar, kemudian tanpa menghafal Al-Quran, tanpa Anda, tentu Anda akan sulit berdalil dia dengan Al-Quran kalau Anda tidak mengetahuinya. Tanpa mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dan Anda mempelajari lebih dalam di dalam mustalah hadis, tentang masalah hadis yang lemah, hadis yang sahih, hadis yang hasan. Kemudian istilah-istilah dipakai oleh para ulama. Kalau Bukhari Muslim pakai istilah sahih, kalau mungkin Tirmidzi dan ulama-ulama yang menggunakan istilah yang lain hasan sahih misalnya. Itu kan dipelajari semua ya. Kemudian juga tentunya ada istilah marfu, mauquf ya. Beberapa istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Yang marfu dia langsung kepada Nabi SAW, yang mauquf hanya sampai para sahabat. Bagaimana kita berhujjah dengan perkataan para sahabat, statement para ulama tentang masalah ini. Jadi panjang lebar ya. Anda pelajari semua itu. Kemudian Anda juga pelajari tentang sirah Nabawi, sirah Nabi SAW. Pelajari hidup beliau dari beliau sebelum lahir sampai beliau meninggal. Apa saja yang beliau lakukan. Ya, kapan ayat ini turun dalam hidup beliau. Kapan hadis itu disebutkan. Sebab nuzulnya ayat. Sebab urutnya hadis. Kemudian juga Anda pelajari tentang para sahabat. Bagaimana mereka masuk Islam. Bagaimana mereka berjuang untuk awam. Bagaimana mereka mempertahankan keimanannya. Dan seterusnya. Ya. Belum lagi Anda pelajari tentang masalah fikih-fikih. Ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, sholat, puasa, zakat. Dan Anda juga pelajari tentang transaksi jual beli. Ya. Di masa kita sekarang ada perbankan, ada asuransi, dan segala macam. Nah ini kan butuh belajar. Ya. Karena tidak ada di antara kita yang dilahirkan dalam kondisi, alim. Jadi kalau Anda mau sampai pada tingkat menjadi pengganti dan penyambung lidah para nabi setelah nabi meninggal, maka Anda harus menjadi seorang alim dan tidak bisa jadi alim kecuali Anda belajar. Nah, itu kedudukan ilmu agama kan gitu. Mulia sekali. Bayangkan kalau Anda memberikan fatwa untuk menyampaikan kepada seseorang sebuah hukum lalu orang itu faham dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan. Kita ajarkan orang tentang sholat misalnya. Kemudian dia jadi faham sholat lalu selama hidup dipakai sholat sama dia. Belum lagi kalau dia menjadi seorang alim satu waktu. Misal, sehingga dia menjadi guru besar, dia mengajarkan kepada murid-muridnya misalnya. Atau minimal dia mengajarkan kepada kerabatnya, itu kan luar biasa. Dan memang semua nabi-nabi teman-teman tidak mewariskan harta. Makanya lanjutan hadis kata Nabi SAW, al-ulama warathul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian, wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Dan diketahuilah para nabi-nabi tidak akan pernah mewariskan dinar dan dirham. Tidak ada harta. Wa innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Waman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, dia belajar ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian terbesar dalam hidupnya. Artinya ini luar biasa keberuntungan bagi dia. Hadis riwayat Abu Daud. Banyak sekali tokoh-tokoh. Di Indonesia pun ada, kan gitu. Saya pernah melihat statement yang disampaikan oleh B.J. Habibie rahimahullah, salah satu presiden kita dulu ya. Semoga Allah rahmati semua yang sudah meninggal tentunya dari para pemimpin kita, dimaafkan kesalahannya, diterima amal-amalnya. Allahumma amin. Beliau pernah mengatakan di akhir hidupnya, padahal beliau sudah bisa membuat
pesawat dan membanggakan negara kita Indonesia ya dengan kecerdasan yang Allah berikan. Tapi beliau mengatakan kalau bisa mereview kembali ini hidupnya, beliau akan mempelajari agama ya. Anda sudah bisa ambil satu kesimpulan gitu. Seseorang yang sudah sampai pada level itu dari ilmu pengetahuan umum berharap bisa kembali untuk mempelajari ilmu agama dan lebih berharap untuk bisa menjadi seorang alim. Ya, berarti memang ilmu agama itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Dan kalau Anda dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah ya, untuk menjadi orang yang mau belajar agama, terdorong dalam hati Anda mau belajar, Anda siapkan, lowongkan akal dan otak Anda ini untuk menghafal ilmu agama. Anda jadikan di sana untuk berdakwah, menyampaikan agama. Anda menjadi seorang praktisi mempraktikkan agama. Berarti Allah inginkan kebaikan buat Anda. Karena kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihil khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pasti fakihkan di dalam agama. Maksudnya Allah akan membuat dia faham terhadap agama dalam hadis Bukhari Muslim. Itu kan luar biasa. Berarti orang kalau tidak faham agama, tidak mau belajar, tidak ada keinginan. Pasti Allah tidak inginkan kebaikan buat dia. Jadi kan? Jadi saat Anda masih meluangkan waktu duduk dengarin ilmu, mau meluangkan waktu untuk datang ke masjid, ke majelis taklim, mau menulis, ya, mau oh ya ini ya, mau praktekin itu, berarti Allah inginkan kebaikan buat Anda. Dan saya sangat yakin Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, pasti menyampaikan semua pesan ini kepada hamba-hambanya dan memberikan mereka potensi. Cuma tinggal si hamba tersebut. Ada orang yang memang menepis, saudara, nggak mau belajar agama, udah malah dia ikutin bisikan syaitan. Kalau tadi saya bilang, Allah Azza wa Jalla memiliki juru bicara, itu adalah para nabi-nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul penyambung lidah mereka adalah para ulama dan da'i, dan ini akan membawa ke surga karena jalan Allah. Dan tidak ada jalan lain, ini jalan yang baik. Jalan yang kedua, jalan sesat, itulah iblis. Yang Allah sudah jelaskan akan menyesatkan anak Adam. Karena dia jengkel kepada Nabi Adam AS. Kisahnya cukup panjang berhubungan dengan masalah ini. Intinya, juru bicara dia adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir. Kemudian para ahli maksiat. Ini kalau Anda ikutin mereka, ya, datang ke majelis-majelis mereka akan membawa Anda ke jalan iblis dan ke neraka tentunya. Maka ini harus hati-hati sekali. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menanggapi hadis ini, hadis Bukhari Muslim tadi, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah fahamkan dia terhadap agama, Allah fakihkan dalam agama ini. Beliau mengatakan setiap orang yang Allah menghendaki kebaikan padanya pasti akan diberi kepahaman dalam masalah agama. Sedangkan orang yang tidak diberi kepahaman dalam agama, tentu Allah tidak menginginkan kebaikan dan bagusnya agama pada dirinya. Ini beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 28 halaman 80. Ya. Dan subhanallah, orang kalau punya ilmu agama ini teman-teman, dia sendiri jadi cahaya selain buat dirinya juga buat orang lain. Bahkan kadang-kadang tanpa menyampaikan ilmu agama pun dengan melihatnya saja, kita sudah bisa menambah keimanan kita. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang gurunya Ibnu Taimiyah yang baru saja kita sebutkan statementnya. Di mana beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kami sudah merasa iman kami mengurang, ya, kami ingin memperbaharui iman kami hanya datang bertemu dengan Ibnu Taimiyah, hanya melihat saja. Dengan melihat beliau saja sudah bertambah rasanya keimanan kita. Nah itu luar biasa keberkahan ilmu tersebut. Dan dinukil tentang beliau Ibnu Taimiyah, saking luasnya ilmunya. Pada saat satu waktu beliau pernah di penjara dan beliau waktu itu tidak ada wadah untuk bisa menulis. Beliau menulis ilmu itu di dinding-dinding penjara. Ya, ini di penjara karena banyaknya ilmu dan luasnya yang Allah berikan kepada beliau. Nah, makanya salah satu zikir yang kita baca di pagi hari kan rutin setiap hari ya. Allah marzuqni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan aku ilmu yang bermanfaat. Tiap hari kita minta. Rezeki yang luas dan amal yang diterima. Ini termasuk dalam zikir pagi tentunya teman-teman sekalian yang harus kita fahami baik-baik ya. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh tentang masalah ilmu ini, dan tentu banyak sekali keutamaan di antaranya hadis ya yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, kalau seseorang itu mau puncaknya nanti mendapatkan surga, maka cara termudah dan paling tepat adalah menuntut ilmu. Karena kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri ya, dan menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi ini penting sekali untuk kita fahami baik-baik ya. Dan juga dalam statement sebagian ulama, man amila bima alim
Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan tambahkan untuk dia ilmu atau mewariskan kepada dia ilmu yang dia belum ketahui sebelumnya. Anda tinggal menjadi seorang praktisi, Allah akan datangkan sumber-sumber ilmu agar lebih luas lagi ilmu Anda. Ya. Jadi ini penting sekali. Dan sebagian ulama juga mengatakan, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Maksudnya, kalau Anda ikhlas, tulus untuk ilmu itu, lalu Anda praktikin, Allah akan datangkan juga ilmu-ilmu lagi setelahnya. Ya. Itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 76 ya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk. Allah akan tambahkan ya. Begitu juga dengan surah Muhammad surah nomor 47 ayat 17. Allah mengatakan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, ya, mau belajar ilmu agama, kemudian dia praktikin, apalagi dia sampai ajarkan ya, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan tambahan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Saya pribadi selalu menjadikan ini sebagai motivasi buat saya ya. Ini motivasi utama buat saya teman-teman sekalian dalam selalu semangat untuk menuntut ilmu. Karena kita semua sama-sama menuntut ilmu. Kita belajar dari para ulama-ulama kita. Ya. Kami hanya seorang da'i yang menyampaikan ilmu agama sebatas yang diketahui. Kita terus belajar dan tekuni. Tapi Nabi SAW luar biasa menyebutkan dalam hadis ya. Kalau saya mengulang-ulang hadis ini, saya selalu berharap agar Allah masukkan kita menjadi salah satunya gitu ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya perumpamaan atau perbedaan antara ya, seorang alim dengan orang abid di antara kalian. Ya. Maksudnya perbedaan antara seorang yang punya ilmu agama dan orang yang lalu dia beramal dengan orang yang cuma mau beramal tapi tidak punya ilmu. Adalah seperti perbedaan atau perumpamaan antara aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Andai saja Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini teman-teman sekalian, perbedaannya antara orang alim di antara kalian dan orang bodoh di antara kalian. Karena dia faham agama, itu sudah cukup. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, perbedaan antara seorang alim di antara kalian dengan orang abid, orang yang punya ilmu dan beramal, serta orang yang cuma suka beramal tapi tidak punya ilmu. Jadi bisa salah apa yang dia kerjakan karena tidak punya landasan ilmunya. Mau semangat ibadah tapi salah. Sholatnya salah, puasanya salah dan seterusnya misalnya. Haji umrohnya salah karena tidak punya ilmu, tidak mau belajar gitu. Seperti perumpamaan antara aku dengan orang paling bodoh di antara kalian. Nabi kasih perumpamaan diri beliau. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Belum lagi hadis Nabi SAW, sesungguhnya orang alim itu, sesungguhnya ya seluruh yang di langit dan yang di bumi, semut-semut di dalam lubangnya, ikan-ikan besar di lautan memohon ampun ya, kepada semua muallimun nasil khair yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi bayangkanlah, malaikat-malaikat dan semua benda-benda di langit, semua benda-benda di makhluk Allah di bumi, semuanya memohon ampun untuk seorang alim itu. Itu kan luar biasa. Itu sudah cukup teman-teman untuk menjadi motivasi buat kita. Kenapa kita tidak berusaha menjadi seorang alim? Tentu butuh waktu. Terus saja kita belajar. Tapi bukan mustahil. Di saat kita sedang belajar, Allah berkahi. Asal ilmu itu kita pelajari benar sumbernya dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, kita nukil kemurnian agama Islam ini. Kemudian tentu teman kita praktekkan, lalu Allah tambahkan ilmu itu karena kita praktisi. Nanti lama-lama nanti otomatis berjalan menjadi seorang alim itu. Nanti tetap saja ilmu yang sudah kita pelajari, kita bisa sampaikan ke orang lain. Sudah mulai kita menjadi da'i, menyampaikannya, gitu kan? Itu sudah mendapat pahala. Itu akan terus mendongkrak kita dan mendorong untuk sampai pada level seorang alim yang akhirnya menjadi pengganti, atau bukan pengganti, juru bicaranya dan penyambung lidahnya para nabi-nabi. Ya. Dulu teman-teman saya katakan tadi, kalau kita ingin sebutkan masalah ini, akan panjang lebar tentang masalah ilmu ini. Dan bahkan ulama menyusun banyak sekali buku berhubungan dengan masalah ilmu itu sendiri. Tapi yang kita ingin simpulkan di kesempatan ini, bagaimana orang kalau berilmu itu akan lapang dadanya, akan mudah urusannya, ya, akan mudah dia melalui permasalahan-permasalahan dan cobaan, dan akan mudah dia bersyukur terhadap nikmat yang sedang ada. Belum lagi dia panen pahala dengan derajat tinggi kalau dia menjadi seorang yang alim. Allahu a'lam. Dan kedepannya kita akan lanjutkan poin yang keempat, yaitu masalah berzikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan penyebab lapangnya dada.
Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.